Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Sore ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan laba yang diharapkan dalam membuat rencana usaha badan usaha milik desa atau BUMDes. Apa itu harga pokok penjualan? Adalah akumulasi biaya untuk membuat atau memperoleh produk tersebut. Rumus harga pokok penjualan terdiri dari 3 variabel, diantaranya persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Atau di rumus bisa kita lihat adalah penjumlahan atas persediaan awal ditambah dengan pembelian saat ini dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi kalau misalnya BUMDes itu punya usaha kios, maka dicatat dulu persediaan awal tahun atau di akhir tahun sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan pembelian bersih di tahun ini ya, sampai terlaporkan pembelian bersih ya. Kemudian pada saat kita membuat laporan, misalnya di bulan Juli, maka kita hitung, kita catat saat laporan itu dibuat, di warung BUMDes masih ada persediaan sejumlah berapa. Itu sebagai pengurang. Sedangkan untuk harga pokok produksi, kita akan mencoba definisi yang disampaikan oleh Bapak Supriyono di dalam bukunya di tahun 2013 yang menyatakan kalau harga pokok produksi merupakan jumlah uang yang akan dibayarkan dalam rangka untuk memiliki produk atau jasa yang diperlukan perusahaan sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan. Ini menjadi penting menghitung harga pokok penjualan dan harga pokok produksi. Agar apa? Agar BUMDes pada saat menentukan nilai jual dari barang yang diperdagangkan atau barang yang diproduksi, dipastikan bahwa BUMDes itu akan mendapat untung. Sehingga ini menjadi penting. Ya. Selanjutnya untuk unsur-unsur harga pokok produksi. Unsur-unsur yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produksi ada 3. Pertama ialah biaya bahan baku. Biaya ini terdiri dari bahan pokok ya, harga bahan pokok, harga bahan tambahan, dan harga ongkos pengiriman barang. Misalnya kalau BUMDes itu usahanya mebeler, maka terdiri dari kayu dan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengubah kayu itu menjadi lemari, meja kursi, dan lain-lain. Kalau ternak ya, bahan pokoknya adalah sapi, bahan pendukung lainnya adalah misalnya pakan ternak baik pabrikasi atau pakan ternak yang dari rumput tapi harus membeli. Seperti itu. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja produksi yang mampu merubah bahan baku menjadi produk jadi. Misalnya dari kayu-kayu tadi kemudian menjadi berwujud lemari, meja, atau kursi. Atau kemudian kalau peternakan sapi atau kambing, pada saat BUMDes mempunyai lahan ada biaya untuk menebang atau mengambil, memotong rumput itu agar bisa kemudian dimanfaatkan untuk pakan ternak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya ini meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan peralatan produksi, misalnya kalau BUMDes punya usaha selipan padi, yaitu nilai penyusutan atas selipan padi itu diperhitungkan. Misalnya BUMDes memiliki mobil sampah, ya mobil sampah itu diperhitungkan penyusutannya. Biaya lain yang masih berkaitan dengan proses produksi yang termasuk di dalam biaya overhead pabrik. Namun beban pemasaran ya, dan administrasi tidak termasuk dalam biaya ini. Jadi biaya pendukung-pendukung lainnya yang tidak langsung terkait dengan produksi tidak dimasukkan dalam biaya sebagai unsur-unsur pokok produksi. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba berdiskusi terkait dengan matriknya, baik matrik
untuk menghitung unsur harga pokok produksi saat kita merencanakan suatu usaha ataupun saat kita membuat laporan terkait dengan harga pokok produksi sebagai bahan untuk membuat laporan laba rugi sesuai dengan Permendes 3 tentang BUMDes. Ya, ini untuk menghitung harga pokok produksinya dan kemudian tambahan untuk beban operasionalnya atas misalnya kepengurusan BUMDes yang terpisah dari unit produksinya, seperti biaya untuk direktur, sekretaris, pengawas dan lainnya, atau bendahara yang sumber biayanya dari hasil usaha, maka ini diperhitungkan seperti itu. Ya, ini contohnya. Selanjutnya kita akan melakukan latihan. Misalkan saja untuk usahanya ini adalah usaha BUMDes yang mempunyai unit usaha produksi lemari dari kayu atau mebel ya. Ini kita sudah siapkan tabelnya. Misalnya BUMDes itu membutuhkan bahan baku kayu jati, kemudian paku, kemudian fitur atau thinner. Misalnya di awal tahun 2022 atau di sisa tahun 2021 BUMDes masih membeli kayu jati itu sejumlah 2 kipik, 2 meter kipik. Kita buat kipik dengan mudah kan. Kemudian paku 1 kilo ya, anggap aja 1 kilo dengan harga misalnya 10.000 per kilo gitu. Kemudian litur dan thinner dengan harga 50.000 dan masih memiliki persediaan sejumlah 2 paket. Ini yang dimiliki BUMDes di awal tahun 2021. Kemudian di bulan Januari BUMDes memiliki pembelian ya, untuk persiapan bahan, yaitu untuk kayu jati adalah 5 kipik dengan harga 11 juta kipiknya. Kemudian paku 10 kilo atau 15 kilo misalnya dengan harga 10.000. Kemudian fitur dan thinner misalnya yang dibutuhkan adalah 12 dengan harga 50.000. Kemudian di bulan Februari, kalau kita misalkan kita membuat laporan, membuat buku analisa ini atau perhitungan pokok persediaan produksi ini di Februari, di tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 dalam hari yang sama ya, itu BUMDes membeli 2 kipik kayu jati dengan harga 12.000, kembali 12 juta. Kemudian paku tidak membeli karena sudah beli dalam jumlah yang banyak sebelumnya. Thinner membeli ya, dengan harga 55.000 ya. Di sini kita sudah memiliki harga yang dibeli total dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari untuk tahun yang berjalan atau tahun 2002. Sehingga kita punya nilai persediaan bahan awal tahun dan kita punya persediaan bahan yang diadakan di tahun 2022 di bulan Januari dan Februari, sehingga kita mendapat nilai 79 juta sekian. Sedangkan total untuk persediaan tahun lalu dan sampai dengan bulan Februari tahun ini adalah 99 juta sekian. Ini hanya yang gambaran ya. Kemudian BUMDes merencanakan membuat 10 lemari ya, 10 lemari, di mana 10 lemari itu
dibuat di minggu ke-3 bulan Februari. Apa sih di minggu ke-3 sih? Januari berproduksi, di Februari baru sudah produksi 10 mebel. Untuk membuat 10 mebel itu dibutuhkan kayu jati sejumlah 4 meter kubik. Kemudian paku dibutuhkan 4 kilo, dengan thinner dibutuhkan 4 juga, biasa 4. Kita jadi tahu berapa kayu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 10 lemari tadi. Jadi sehingga kita akhirnya bisa menghitung sisa dari bahan yang ada. Kita punya sisa bahan yang ada. Seperti ini. Ya. Nilai 55 dari total 99 yang sudah digunakan 44. Kita akan lihat di alat kita, alat kuantifikator. Di sini kita memperoleh bahan 99 juta bahan baku ya, bahan baku 99 juta. Nah, 99 juta bahan yang baku yang kita buat ini kita rencanakan untuk bisa membuat 25 unit lemari. 25 unit lemari ya. Kita rencanakan berapa? 25 unit lemari. Untuk membuat 25 unit lemari itu dibutuhkan biaya 25 juta. Ya, misalnya itu tadi ya, yang buku bantu tadi ya. Kemudian untuk overhead, biaya overhead per bulan rata-rata nggak baca 100. Sedangkan untuk membuat 25 lemari ini kita rencanakan untuk 1 tahun. Berarti kita membutuhkan 1.200.000 ya. Kemudian ya, ini tinggal kita mau menghitung ada biaya operasional atau tidak ya. Misalnya ada ya, gaji karyawan misalnya, bukan karyawan yang mengerjakan mebel ya, tapi yang selaku manajemen di situ. Anggap aja 20 atau 5 juta saja, 5 juta. Kemudian listrik anggap aja 500.000, telepon 100.000 ya. Kemudian promosi 50.000 ya. Mungkin itu saja. Kita akan muncul biaya operasional 5.600.000 sekian, harga pokok produksinya sekian, sehingga kita punya harga pokok penjualan itu adalah 131 juta sekian. Nah, pada saat kita menghitung keuntungan yang diharapkan, kita menargetkan keuntungannya adalah 10% ya, 10% dari total pokok biaya harga pokok penjualan, yaitu 131. Kita dapat rencana target keuntungannya adalah 13 juta sekian, sehingga kita harus bisa menjual 25 lemari tadi dengan total harga adalah 145 juta. Nah, kalau jumlah produksinya tadi 25 produksi, maka kita harus menjual harga lemari itu per unitnya 5.272.800 rupiah, dengan asumsi keuntungan per lemari ya, 25 ya. Keuntungan per lemari adalah 527.280 rupiah ya. Atau kita menghitungnya dengan jumlah unit tadi yang diasumsikan aku adalah 10 di atas 10 unit ya, 10 unit ya. Maka nilai penjualan kita adalah 52 juta.
Ini gambaran proses perencanaan. Biaya pokok penjualannya akhirnya berapa, rencana keuntungannya berapa, terus semestinya total penjualan kita berapa, dan total per unit jualnya berapa rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung laporan harga pokok produksi unit usaha BUMDes, yaitu usaha pembuatan mebel lemari. Ya, data ini kita ambil dari data yang sebelumnya terkait dengan rencana usaha BUMDes. Kita asumsikan bahwa usahanya sama dengan contoh tadi. Pertama kita akan mengisi data bahan baku awal, kemudian pengadaan bahan baku dalam proses, yaitu tahun anggaran terlaporkan 2022. Kita ambil data dari tadi di tabel di atas yang bersumber dari buku persediaan bahan, itu ada bahan baku awal dan bahan baku dalam proses atau tahun anggaran. Bahan baku awalnya 20 juta, dalam proses tahun anggaran 79 juta, sehingga total 99 juta bahan baku yang siap dipakai. Ya. Kemudian pada saat laporan ini dibuat, ternyata dari total bahan baku yang siap dipakai masih ada sisa bahan baku senilai 11.900 sekian. Sehingga kita dapat tahu bahwa saat laporan ini buat, bahan baku yang sudah dipakai adalah 87 juta sekian, yaitu diperoleh dari bahan baku yang siap dipakai dikurangi dengan sisa pada saat laporan ini dibuat. Kemudian total tenaga kerja yang sudah dibelanjakan atau dipekerjakan sampai dengan barang-barang yang dibuat itu selesai adalah 21 juta. Kemudian ada biaya overhead terkait dengan servis alat itu senilai 1 juta, sehingga total jumlah biaya produksi manufaktur kita adalah 109 juta. Nah, di awal tahun BUMDes unit usaha mebel memiliki persediaan barang dalam proses awal produksi, yaitu 1 buah lemari dengan nilai 5 juta. Ya, sehingga total harga produksi adalah biaya produksi manufaktur di tahun 2022 ditambah persediaan barang di awal tahun, sehingga menjadi 114 juta. Nah, dari total 114 juta ini, atau dari 22 lemari yang sudah dibuat, pada saat laporan ini dibuat masih ada satu barang yang tersedia atau belum laku, yaitu senilai 5.991.000 rupiah. Sehingga total harga pokok produksi sampai dengan laporan ini dibuat adalah 108.981.000 rupiah. Seperti itu ya. Ini kalau kita tidak memperhitungkan operasional di luar biaya produksi. Di bawahnya kita akan mencoba mengisi untuk yang ada operasional di luar proses produksi atau operasional pendukung, seperti untuk operasional pengurus BUMDes ya, nggak ada. Untuk bahan baku awal ya, persediaan bahan baku awal sama, termasuk pada saat pembelian bahan baku dalam proses tahun berjalan juga sama, totalnya 99 juta. Persediaan akhir bahan baku juga sama, pada saat laporan ini dibuat masih ada 11.900.000, sehingga total persediaan bahan yang dipakai itu adalah 87 juta. Jadi ini bahan baku yang dipakai untuk produksi. Total tenaga kerja 21 juta, overheadnya 1 juta, sehingga total biaya produksi atau manufakturnya adalah 109.973.000. Hanya yang tadi menggunakan ini langsung, ini ada biaya-biaya yang diperhitungkan, yaitu biaya operasional seperti gaji pengurus BUMDes, listrik, air, telepon, dan promosi. Ini ditambahkan sehingga totalnya menjadi 115.600.000 sekian. Kemudian di awal tahun BUMDes memiliki persediaan 5 juta atau 1 unit lemari, sehingga pokok produksinya menjadi 120 juta ya, 623.000. Nah, ternyata di saat laporan ini dibuat masih ada satu lemari yang belum laku terjual, sehingga ada cadangan persediaan barang senilai 5.991.000 rupiah.
sehingga total pokok penjualannya adalah pengurangan atas harga pokok penjualan dikurangi dengan persediaan barang yang ada saat laporan buat menjadi 114. Kenapa berbeda dengan yang sebelumnya untuk total harga pokok produksinya? Karena di sini tidak ditambahi biaya operasional dan yang di sini ditambahi biaya operasional. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk harga pokok penjualan di sini ya, di neraca sesuai contoh yang ada di formulir 3 kita isi dengan ya harga pokok produksi 114 juta. Kemudian untuk yang harga pokok barang dagang ya, yang kita ambil dari persediaan barang di saat laporan ini dibuat, atau persediaan barang akhir saat laporan ini dibuat, seperti itu ya. Seperti ini, jadi bisa diisikan di sini ya. Demikian rekan-rekan dari proses pembuatan laporan rencana kerja usaha ya, untuk produksi di sini. Kemudian kita bisa mengetahui target keuntungan, berapa harus dijual barang itu per unitnya. Kemudian kita laporkan biaya laporan harga pokok produksinya sesuai dengan bulan terlapor, misalnya di akhir tahun atau di pertengahan tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan, semoga bermanfaat. Mohon masukan dan sarannya. Sekali lagi, ini sifatnya sederhana, semata-mata tujuannya agar BUMDes kita sesegera mungkin mempunyai analisa usaha yang memadai dan bisa membuat laporan harga pokok produksi dari produksi yang diusahakan. Sekali lagi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.